Baik. Kemudian kelompok yang kedua dari tabi, ya, lebih khusus tabi dari isim mansub. Di sini ada atof, ya, ada atof. Demikian pula atof telah pernah kita bahas, ya, pada pembahasan tentang tawabi lil marfu'. Nanti diulang kembali. Baik, kita akan sebutkan contoh sederhananya, yaitu atof, ya. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sini ra'aitu Khalidan wa Saliman. Aku melihat Khalid dan Salim. Ya, aku melihat Khalid dan Salim. Ya, atof dia adalah isim yang terletak setelah huruf-huruf atof, ya, setelah huruf-huruf atof. Nah, di mana dia mengikuti i'rab, ya, dari kata yang terletak sebelum huruf atof, ya, atau kita kenal dengan nama apa? Ma'tuf, ya. Kita kenal dengan nama ma'tuf. Di sini ma'tufnya atau isim yang terletak sebelum huruf atofnya apa? Wawu, ya, adalah Khalidan, dia mansub, ya. Makanya atofnya dia juga ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan mansub, sehingga kita baca wasaliman. Ra'aitu Khalidan wasaliman, sama, ya. Kemudian contoh yang lain, ra'aitu Khalidan wa Maryama, ya. Aku melihat Khalid dan Maryam. Nah, di sini atofnya adalah Maryam, sedangkan maktufnya sama, yaitu Khalidan, ya, sama-sama mansub. Perlu kami sampaikan supaya tidak rancu, ya, kalau hukum atof ini berbeda dengan hukum naat. Kalau man'utnya tadi kan mengikuti apa? Mengikuti dari sisi nau, jenisnya. Kalau atof itu enggak harus, ya, enggak harus. Makanya kita lihat contoh yang kedua ini apa? Ra'aitu Khalidan wa Maryama. Maktufnya muzakkar, atofnya ternyata apa? Muannas. Boleh atau tidak? Boleh, ya, enggak ada yang larang. Baik, itu adalah kelompok yang kedua dari at-tawabi. Sekarang kita memasuki kelompok yang ketiga dari at-tawabi, yaitu at-taukid. Yaitu apa? At-taukid. Taukid ini untuk penguatan, ya, untuk menguatkan, untuk menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar, ya. Sebagai contoh, ya, ra'aitu kalban, ya. Aku melihat betul-betul anjing, ya. Jadi yang dilihat itu memang anjing, bukan kucing atau serigala atau macan atau yang lainnya. Nah, ini taukidnya ini taukid lafzi. Nanti kembali dilihat pembahasan kita tentang taukidnya. Ra'aitu kalban. Jadi dengan mengulang lafaz yang hendak kita kuatkan. Di sini lafaz yang hendak kita kuatkan adalah kalban. Maka kalban kita ulang, ya. Ra'aitu kalban. Aku melihat betul-betul apa? Anjing. Jadi yang dilihat itu anjing. Sekali lagi yang dilihat anjing. Mungkin saja kalau kita cuma mengatakan ra'aitu kalban, aku melihat anjing. Mungkin ada pendengar yang masih ragu-ragu. Nah, jangan-jangan bukan anjing, jangan-jangan kucing. Ya, maka kita takkid dengan apa? Dengan menyebutkan pengulangan dari yang hendak kita kuatkan tadi. Apa? Kalban. Sehingga kalimatnya menjadi ra'aitu kalban. Maka si pendengar serta-merta dia akan merasa yakin bahwasanya kita betul-betul melihat anjing. Baik, kemudian contoh yang lain, ya. Ra'aitu al-qaida nafsahu. Nah, kalau contoh yang kedua ini adalah taukid maknawi, ya. Maksudnya dia menggunakan lafaz-lafaz khusus, ya. Kita kenal dengan alfazut taukid. Nanti diulang kembali pembahasan tentang taukid. Baik, ra'aitu al-qaida nafsahu. Aku, ya, telah melihat betul-betul sang panglima. Jadi yang kita lihat itu betul-betul panglimanya, bukan anak buahnya, untuk mencegah keraguan-raguan dari si pendengar. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir dari at-tawabi adalah al-badal, ya, al-badal. Sebagai contoh, ya, sebelumnya badal ini merupakan pengganti, ya. Badal dia adalah sebagai
pengganti, ya. Yang digantikan dinamakan dengan mubdal minhu, ya. Yang digantikan itu namanya mubdal minhu. Contohnya misalnya araftu ya al-imama Ahmada. Aku telah mengenal Imam Ahmad. Di sini badalnya adalah Ahmad. Sedangkan mubdal minhunya adalah al-imam. Mubdal minhunya adalah apa? Al-imam. Dia dikatakan sebagai pengganti, yaitu Ahmad, dia dikatakan sebagai badal atau pengganti, karena seandainya yang digantikan itu kita hilangkan misalnya, al-imam misalnya kita hilangkan, maka si Ahmad ini sudah cukup untuk mewakili makna al-imam, ya, sehingga tidak terlalu merusak makna. Misalnya kita araftu ya Ahmada, aku telah mengenal Ahmad. Oh, siapakah itu Ahmad? Oh, Ahmad itu adalah seorang imam, ya, imam besar, ya, salah satu imam dari 4 madhab, ya. Sehingga Ahmad ini kita katakan sebagai badal atau pengganti dari al-imam. Demikian pula pada pembahasan badal yang telah lalu juga telah kita sampaikan, biasanya badal itu ditemukan setelah nama orang atau gelar, ya, atau gelar. Di sini ada al-imam, dia gelar. Maka ada nama atau kata setelahnya. Maka kita bisa tebak bahwasanya kata setelah gelar tersebut dia adalah sebagai badal dan dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Ya, dalam contoh ini adalah al-imam. Baik, kemudian contoh yang lain dari badal, ya, kita sebutkan contoh yang sederhana, yaitu darabtu al-kalba rijlahu, ya. Kalau ini adalah contoh badal, ya, ba'du minal kulli, ya. Contoh badal apa? Al-ba'du minal kulli, ya. Kalau yang awal tadi adalah badal mutabik, ya. Kalau yang contoh araftu al-imama Ahmad itu adalah badal mutabik. Kalau darabtu al-kalba rijlahu ini adalah badal apa? Ba'du minal kulli. Aku memukul anjing itu kakinya, ya. Jadi yang dipukul adalah kakinya anjing. Dia hanya mewakili sebagian dari mubdal minhunya, ya, mewakili dari si anjing. Yang diwakili adalah kakinya, ya, kakinya anjing. Jadi yang saya pukul itu adalah kakinya anjing, ya, bukan kepalanya atau seluruh tubuh dari si anjing. Ya, ini adalah badal ba'du minal kulli. Nah, baik, ikhwati fillah, itu merupakan pembahasan singkat, ya, sekedar pengulangan dari apa yang telah kita sampaikan dari at-tawabi, ya. Kalau dalam pembahasan kita, ya, kita mengkhususkan pembahasan tentang at-tabi lil mansub, yaitu tabi-tabi dari isim mansub. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mansubatul asma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya dan membukakan kepada kita jalan atau kemudahan di dalam memahami al-lughah al-arabiyyah atau bahasa Arab.